Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia Bapak Ibu Guru Hebat. Bertemu lagi dengan saya Suhana CGP Angkatan 11 dari Kabupaten Sukabumi. Kali ini saya akan memaparkan pembelajaran berdiferensiasi pada koneksi antar materi modul 2.1. Bapak Ibu Guru Hebat, kali ini saya akan menayangkan video tentang pembelajaran berdiferensiasi. Nah, inilah cuplikan video koneksi antar materi modul 2.1 tentang pembelajaran berdiferensiasi. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia Bapak Ibu Guru Hebat. Bertemu lagi dengan saya Suhana CGP Angkatan 11 dari Kabupaten Sukabumi. Asal sekolah saya dari SD Negeri Cijati, Kabupaten Sukabumi. Baiklah Bapak Ibu Guru Hebat, hari ini saya akan memaparkan koneksi antar materi modul 2.1 yakni pembelajaran berdiferensiasi. Bapak Ibu Guru Hebat, dalam pembelajaran berdiferensiasi yang diutamakan adalah memenuhi kebutuhan murid. Bagaimana guru bisa memenuhi kebutuhan murid di kelas ketika pembelajaran? Yang pertama, kita harus memperhatikan kesiapan belajar murid. Yang kedua, kita harus memperhatikan minat belajar murid. Dan yang ketiga, kita harus memperhatikan profil belajar murid. Kesiapan belajar murid bisa guru lakukan dengan melakukan tes awal ketika masuk ke kelas. Tes itu ada tes formatif, ada juga tes sumatif. Tes formatif bisa kita gunakan untuk mengetahui awal atau kesiapan belajar siswa untuk materi yang akan kita sampaikan. Selanjutnya, kalau tes formatif juga bisa dilakukan ketika kita melakukan proses pembelajaran. Kalau tes sumatif ini digunakan di akhir pembelajaran untuk mengetahui sejauh mana tujuan pembelajaran kita berhasil dalam kegiatan pembelajaran tersebut. Bapak dan Ibu Guru Hebat, tes formatif ini sangat penting dalam pembelajaran berdiferensiasi karena kita nanti akan bisa mengukur sejauh mana keberhasilan atau kemampuan siswa dalam pembelajaran materi yang ini, dan ini akan menjadi tolok ukur buat kita ketika akan melakukan pembelajaran yang akan. Bapak Ibu Guru Hebat, kebutuhan yang kedua adalah minat belajar siswa. Minat belajar siswa bisa kita ketahui dengan cara menyiapkan berbagai konten dalam pembelajaran. Misalkan kita menyiapkan media pembelajaran seperti buku teks, artikel, poster, atau tayangan video. Nah, ini nanti akan berkaitan dengan gaya belajar siswa juga. Minat belajar siswa ini bisa kita ketahui ketika mereka memilih konten mana yang mereka pilih dalam pembelajaran. Ibu Guru Hebat, yang ketiga untuk mengetahui kebutuhan murid yaitu kita harus mengetahui profil belajar murid. Profil belajar murid ini berhubungan dengan gaya belajar murid. Misalkan ada murid yang suka belajar dengan mendengarkan saja, ini termasuk kelompok auditori. Yang kedua, ada murid yang suka belajar dengan menonton saja atau visual. Ada juga murid yang suka belajar dengan audio visual, bisa kita memberikan tayangan video. Selanjutnya ada siswa juga yang suka belajar kinestetik atau dengan cara aktif bergerak. Nah, ini bisa kita buat dalam media pembelajaran atau strategi yang berbeda oleh guru, sehingga guru harus benar-benar menyiapkan konten pembelajaran yang sesuai dengan karakteristik murid, di mana kita sudah melakukan tes awal atau tes diagnostik untuk mengetahui kesiapan belajar, mengetahui minat belajar, juga profil belajar. Bapak Ibu Guru Hebat, di dalam profil belajar ini berhubungan dengan kondisi kelas yang nyaman, yang aman buat siswa belajar.
Bapak Ibu guru hebat, di dalam pembelajaran berdiferensiasi ini kita bertanya-tanya bagaimana untuk menentukan nilai rapot siswa jika mereka diberikan tugas yang berbeda atau konten yang berbeda. Bapak Ibu guru hebat, jangan bingung karena ketika kita akan mengisi nilai di rapor, maka kita akan melakukan tes sumatif, di mana tes sumatif ini semua siswa yang berbeda-beda itu diberikan soal yang sama. Nah, dan Bapak Ibu guru hebat, kita juga tidak usah bingung karena ketika kita melihat siswa melakukan pembelajaran, di proses pembelajaran kita sudah bisa menilai siswa yang berkemampuan kurang, sedang, dan juga mahir. Karena Bapak Ibu hebat, kita tidak bisa melabel siswa dengan hasil tes awal karena mungkin dan itu tidak mempengaruhi kecerdasan. Kita tidak bisa melabel siswa ini cerdas, ini kurang cerdas ketika kita melakukan tes awal, karena bisa saja ketika tes awal itu siswa yang pintar itu belum pernah mengenal atau belum pernah membaca, tetapi misalkan siswa yang sedang itu sudah tahu lebih dulu tentang materi itu, sehingga kita bisa menilai siswa itu dengan beberapa penilaian, baik sikapnya, keterampilannya, dan juga pengetahuannya, tidak hanya dari satu aspek saja. Bapak Ibu guru hebat, pembelajaran berdiferensiasi ini apakah ada kaitannya dengan modul-modul di pendidikan calon guru penggerak ini di modul 1.1 sampai 1.4? Tentu ada Bapak Ibu guru hebat. Yang pertama, pembelajaran berdiferensiasi ini sebetulnya sudah dituangkan oleh Ki Hajar Dewantara dalam filosofinya, di mana murid itu memiliki kodrat yang berbeda-beda, sehingga guru harus melayani karakteristik atau kodrat murid yang berbeda-beda tersebut. Dan juga Ki Hajar Dewantara menyatakan bahwa guru itu harus menghamba kepada murid. Bukan berarti guru itu tunduk kepada murid, tetapi guru itu sebagai pelayan murid. Apapun yang dibutuhkan murid harus dilayani dengan sepenuh hati oleh guru dan tanpa meminta imbalan dari murid. Selanjutnya Bapak Ibu guru hebat, di modul 1.2 ada nilai guru penggerak. Ini juga berhubungan dengan pembelajaran berdiferensiasi, yakni di nilai guru penggerak ini, guru penggerak harus mengembangkan nilai berpihak kepada murid. Nah, di sini berarti ini berhubungan dengan pelayanan guru untuk melayani kebutuhan murid. Selanjutnya di modul 1.3 ini juga berhubungan dengan pembelajaran berdiferensiasi, di mana guru ketika masuk kelas itu harus memiliki tujuan. Murid akan seperti apakan ketika belajar, murid itu akan seperti apa. Nah, di sini guru harus punya tujuan, sehingga tujuan kita membelajarkan murid itu tidak egois, tetapi kita mengikuti keinginan murid. Nah, sehingga tujuan kita itu harus difokuskan kepada kebutuhan murid. Selanjutnya untuk budaya positif di modul 1.4, tentunya Bapak Ibu guru hebat, ketika pembelajaran kita sudah melakukan kesepakatan dengan anak-anak bahwa ketika belajar itu kita harus saling menghormati, harus adil, harus saling menghargai. Nah, itu termasuk budaya positif yang kita lakukan. Atau kita sering melakukan di awal pembelajaran itu berdoa, anak itu kita ice breaking, di akhir pembelajaran kita itu anak berdoa lagi, sebelum pulang itu anak merapikan pakaiannya, melihat sampah yang berserakan, lalu di akhir kita melakukan budaya positif itu bersalaman. Nah, itu sudah budaya positif Bapak Ibu, dan ternyata modul 2.1 ini berkaitan atau berkoneksi dengan modul-modul sebelumnya. Baiklah Bapak Ibu guru hebat, mungkin itu yang dapat saya sampaikan dalam koneksi antar materi modul 2.1 ini. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan bermanfaat dan menjadi inspirasi buat Bapak Ibu guru hebat. Untuk materi saya sematkan di video ini, mudah-mudahan ada manfaatnya. Salam dan bahagia Bapak Ibu guru hebat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
in